Selamat pagi, perkenalkan saya Marjam Uya Saputra. Saya akan menjelaskan pengertian dari konsep ruang terbatas. Banyak yang harus kita ketahui apabila kita bekerja di dalam ruang terbatas. Banyak sekali contoh-contoh di area bekerja di ruang terbatas yang harus kita pahami. Misalkan kita bekerja di dalam tangki, sumur, boiler, dan lain-lain. Terpenting adalah kita harus mengenali dulu bahaya-bahaya apa saja yang kemungkinan terjadi bila kita bekerja pada area ruang terbatas. Marilah kita pahami langkah-langkah untuk bekerja di ruang terbatas. Pengertian dari ruang terbatas adalah ruang yang tertutup sebagian bertekanan atmosfer yang tinggi dan tidak dimasukkan sebagai ruang kerja, serta suatu saat mungkin memiliki atmosfer yang mengandung tingkat pencemaran berbahaya, memiliki kekurangan atau kelebihan oksigen yang menyebabkan penyebab memiliki yang terbatas. Untuk masuk dan keluar ke ruangan tersebut, kita harus memerlukan petugas yang terlatih yang memiliki pengetahuan luas tentang pekerjaan di ruang terbatas untuk melakukan identifikasi di ruang terbatas. Dan selanjutnya kita harus waspada gas beracun, waspada tekanan atmosfer di ruang terbatas yang berbahaya. Salah satunya berupa gas beracun atau udara mengandung bahan-bahan pencemar pada tingkat yang berpotensi membahayakan manusia. Misalnya LEL, Lower Explosive Limit, atau CH4, explosive gas lainnya. Lebih dari atau sama dengan 50% konsentrasi H2 dalam udara yang berlebih dari 10 ppm. Konsentrasi CO2 dalam udara lebih dari 25 ppm. Residu minyak atau bahan kimia yang mudah terbakar. Dan waspada juga selanjutnya itu tentang bahaya rendah tingkat konsentrasi oksigen di dalam ruang terbatas tersebut. Konsentrasi bekerja saat di ruang terbatas. Menipisnya konsentrasi oksigen karena desakan karbon dioksida, nitrogen, dan gas lainnya dapat membuat sesak napas dan pingsan. Tingkat konsentrasi oksigen berpotensi membahayakan jika konsentrasi oksigen di dalam ruang udara kurang dari 15%, dan pastikan tingkat konsentrasi oksigen tidak berada di luar rangka 19,5% sampai 23,5% dari volume udara. Dan selanjutnya kita waspadai itu tingkat tingginya konsentrasi oksigen. Tingkat konsentrasi oksigen saat bekerja di ruang terbatas. Tingginya tingkat konsentrasi di ruang udara dapat memicu terjadinya kebakaran atau ledakan. Hal tersebut dikarenakan oksigen berupa salah satu unsur pembentuk api selain panas dan sumber penyalaan. Sehingga dengan tingginya tingkat oksigen dalam udara akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran atau ledakan. Jika panas dan sumber penyalaan cukup untuk membentuk api, tingkat konsentrasi oksigen berpotensi membahayakan jika berpotensi oksigen di dalam udara lebih dari 23,5%. Pastikan konsentrasi oksigen tidak berada di luar rangka 19,523% dari volume udara. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk pengertian tentang ruang terbatas. Sekian dan terima kasih.